Di dalam hidup kita terdapat dalam bertanding pasti ada kalah, ada menangnya. Dan di saat kita berjuang tentu ada kita berhasil, ada kita gagal. Yang harus kamu ketahui, ada 5 cara memotivasi diri sendiri untuk bangkit dari kekalahan. Salah satunya, sadar bahwa hidup itu singkat. Semua dari kita tentu pernah berada pada fase kalah. Fase yang sama sekali tidak menguntungkan. Fase yang tidak pernah kita inginkan. Semua dari kita tentu pernah tersesat, tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya membuat kita jatuh dalam lubang kemunduran, yang akhirnya membuat kita terjebak lantas menyerah selamanya. Tapi tentu ada juga di antara kita yang pada saat tersesat dia bisa menemukan jalan untuk kembali ke jalur yang memang harus dia lalui. Sebab tidak ada satu orang pun manusia di dunia ini yang menjalani hidup selalu menang 100%. Setiap saat dan tidak ada seorang pun yang memiliki semua kehidupan seperti yang dia mau dan dia inginkan. Namun Eckhart Tolle pernah berkata, penyebab utama ketidakbahagiaan bukanlah situasi, tapi pikiran Anda tentang situasi tersebut. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah tuliskan alasan kamu ingin melakukan suatu hal. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menuliskan alasan apapun yang ingin agar dapat menjadi pengingat di saat kamu sedang lelah. Sebab alasan itulah yang akan membuat kamu menjadi lebih keras bekerja, terus berjuang dan tidak takut dengan kegagalan dan kekalahan. Artinya alasan-alasan yang ditulis itu pun dapat dijadikan agar kamu terus terpacu untuk mewujudkan. Yang kedua, sadarilah bahwa hidup itu singkat. Dengan menyadari bahwa kehidupan itu singkat, akan memupuk semangat untuk tetap berjuang dan berusaha. Semua kekalahan dan kesedihan yang kamu alami tidak akan selamanya terjadi. Hal itu pasti akan berlalu. Tapi yang perlu diketahui, jangan melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa dan sembarangan. Tetaplah teliti. Yang ketiga yang harus kamu ketahui, semua yang masuk ke kepala harus hal positif. Masukkanlah semua hal positif pada dirimu. Jangan biarkan hal negatif masuk dan mempengaruhi dirimu. Karena salah satu ciri-ciri tersesat adalah terlalu memasukkan hal-hal negatif ke dalam kepala, yang akhirnya membuat dirimu terjebak pada kemunduran, berpikir hingga membuat susah menemukan jalan keluar.
Setiap masalah yang engkau pikirkan selalu engkau berpikiran yang tidak bagus. Itulah yang membuat kamu hancur dan membuat kamu jatuh. Yang keempat yang harus kamu ketahui adalah olahraga. Olahraga mampu mengatasi stres atas kekalahan yang harus kamu terima. Sebab sains membuktikan bahwa bergerak mampu menurunkan depresi dan mengurangi stres. Selain itu, ketika kita olahraga, maka hormon endorfin atau hormon bahagia akan selalu diproduksi. Maka itulah, keluarkanlah masalah, kesalahan, dan kekecewaan dengan berolahraga yang mampu mempengaruhi kondisi mental kamu dan fisikmu menjadi lebih baik. Yang kelima yang harus kamu ketahui adalah mengetahui kemana kamu akan pergi. Kamu harus tahu kemana kamu ingin melangkah dan pergi. Kamu bisa menetapkan tujuan dan target-target secara fisik agar memudahkan untuk meraih. Sebab tujuan yang menjelaskan berpengaruh pada daya tahan Anda terhadap masalah. Selain itu, Anda tidak akan pernah kalah dengan masalah karena Anda memiliki tujuan yang jelas. Nah, itulah yang harus teman-teman ketahui. 5 cara untuk bangkit dari kekalahan. Semuanya bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi sukses kepada kita semua. Terima kasih.